Nah, Mbak Mesya, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau fisiknya dia mampu kan ya untuk bekerja ya? Dia sehat walafiat, tapi dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Bahkan keluarganya juga suruh saya yang kerja. Dan adik-adik ipar saya, karena saya masih muda, mereka kan lebih dewasa dari saya. Kalau ketemu saya, dia sering ngudahin saya, sering usir saya. Semenjak bapak saya meninggal, saya diperlakukan lebih tidak baik lagi. Itu yang saya bikin. Ini sudah kelewat batas nih, keluarganya dia sudah ikut campur. Ibu, sebetulnya sebelum nikah Ibu tidak tahu latar belakang dari keluarga itu ya? Setelah nikah baru tahu ya? Setelah nikah saya tahu semua tentang keluarga dia. Dari suami, dari adik-adik saya juga tahu semua. Ya. Jadi ini sudah dalam bahasa Islam sudah melampaui batas, Mas. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu seperti yang diajarkan Islam itu, mertua itu keluarga ya dari kedua belah pihak itu hanya boleh masuk, hanya boleh ikut campur ketika terjadi nusus atau terjadi konflik yang dibutuhkan penengah atau hakam. Dan itulah baru boleh keluarga itu mencampuri urusan dari rumah tangga dari si anak itu gitu. Kalau tidak ada masalah, tidak ada nusus, maka sebetulnya orang tua tidak berhak campur tangan terlalu jauh terhadap urusan rumah tangga anak. Nah, ini sudah sampai pada taraf ya Bu Messi ya, sampai meminta duit, sampai mencaci maki, sampai mengusir. Ini sebetulnya sudah berlebihan di luar batas ketentuan yang diperbolehkan oleh Islam. Bagaimana seorang tua bercampur tangan terhadap kehidupan keluarga anaknya. Jadi mudah-mudahan ini Bu Messi ya diberi ketabahan, menjadi pelajaran bagi Bu Messi, menjadi amal baik bagi Bu Messi kalau ini diterima dengan ikhlas. Ya, diterima dengan sabar dan ini dipasrahkan kembali kepada Allah bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Insya Allah kalau Bu Messi sabar menerima ini, ikhlas menerima ini, Allah akan memberikan jalan terbaik. Nah, suami di rumah itu kekerasannya dengan fisik atau cuma dia omong aja? Dengan omong, iya, fisik pun iya. Kalau misalkan kita ini mukul, gitu? nampar, kalau misalkan nendang. Nah, saya cuma cukup diam dan bisa nangis. Nah, keluarga Bu Messi sendiri tahu nggak perlakuan suami ke Bu Messi seperti itu? Enggak, baru tahu itu pas saya mau cerai kemarin, Lebaran kemarin. Selama 5 tahun, udah mau 6 tahun, saya cukup diam, cukup pasrah, cuma saya serahin sama Allah semua. Mohon maaf, ini berarti sudah pisah, sudah bercerai? Kalau omongan udah, tapi kalau menurut agama ke pengadilan saya belum, karena saya belum punya uang. Saya bekas bayarin utang-utang dia, bekas buat berobat saya, karena saya sakit terus. Oke, artinya Bu Messi bertahan selama 5 tahun ya diperlakukan seperti itu. Nah, yang mengucapkan cerai itu siapa? Suami saya kan kalau misalkan berantem, saya kerja, pulang kerja, kalau saya pulang kerja tuh nginjak rumah, tapi selalu nggak bisa bergerak apa-apa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya lemes badan kalau pulang ke rumah. Kalau di luar sana saya sehat walafiat. Saya bisa kerja, kalau pulang ke rumah saya langsung sakit. Bahkan suami saya ngatain, kamu nggak ada gunanya di mata saya, kamu lebih baik pergi. Saya minta cerai. Tapi saya minta cerai, dia bilang kalau kamu mau diceraiin, kamu pergi sana, jangan balik-balik lagi ke sini, itu udah jatuh talak. Oh ya, Bu Messi, itu dia sudah berapa kali mengucapkan kata cerai? Lebih dari 3 kali. Setiap berantem dia selalu ngomongnya talak, kamu pergi. Kan saya selalu, ya udah kalau udah nggak bisa diperbaiki lagi, kamu nggak memperlakukan saya baik, meskipun saya udah nggak ada orang tua, kan masih ada keluarga, saya balikin lagi. Dia selalu, kalau kamu mau dicerai kamu pergi, jangan balik-balik lagi sini, itu udah jatuh talak. Setiap ngomong kayak gitu. Saya nggak pergi, cuman pas terakhir kemarin karena saya udah sakit ya, dibilang udah nggak ada gunanya. Padahal selama ini saya kerja keras,
jadi ART buat nafkahin dia sama keluarga dia. Tapi semua itu nggak ada di mata dia. Assalamualaikum, Mas. Salam. Ini aku gajian hari ini, Mas. Ini uangnya. Ini aku lihat. Apa ini? Berapa ini? Hah? Iya, Mas. Nanti aku usahain dapat lebih ya. Ya, Mas ya. Bulan depan aku usahain, Mas. Kamu ngapain duduk santai? Hah? Bukan kerja beresin rumah, ngepel. Badan aku sakit semua, Mas. Hari ini aku capek banget kerjanya, Mas. Kamu kalau di rumah, alasannya selalu sakit. Buat apa kamu kalau di rumah nggak berguna? Payah kamu. Aku nggak guna. Aku nih kerja, uangnya buat kamu, Mas. Uangnya masih ada di kamu. Oh, berani kamu sama aku ya? Aku nggak tahan, Mas. Ini semua sakit, Mas. Aku udah kerja capek. Kamu sakitin terus. Aku minta kita cerai. Cerai? Kamu bilang cerai? Oke, sekarang kita cerai. Mulai hari ini, kamu pergi dari rumah. Ayo. Saya pergi, saya nggak pulang-pulang lagi selama 1 tahun. Dan bodohnya saya selalu nafkahin dia selama 3 bulan. Karena saya pikir Dia bisa berubah. saya bisa berubah dan saya nggak mau. Rumah tangga itu cukup 1 kali, tapi dia nggak ada sama sekali. Dia nggak ada peduli sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pak Ustadz ini sudah berkali-kali mengatakan Iya. cerai. Kalau dari segi hukum fikih, kalau cerai talak itu sudah dijatuhkan dan diucapkan itu ya berarti sudah jatuh. Sudah posisinya sudah talak, nah, Mas Faris. Ya. Meskipun dalam hukum administrasi kenegaraan belum disahkan di pengadilan. Tetapi dari segi hukum fikihnya, ketika itu sudah terucapkan dan sudah disampaikan, maka sebetulnya itu dari segi hukum fikihnya sudah jatuh talak, formal, gitu ya. Nah ini makanya kalau sudah seperti itu ya tinggal kita harus diberlakukan fikihnya. Kalau memang sudah jatuh talak ya dia nggak bisa lagi mestinya berhubungan. Apalagi kalau sudah sampai ke talak 3, jatuh talak 3 itu harus ada mukhalil macam-macam kayak begitu. Nah ini, tapi yang saya itu apa ya merasa pada Ibu Messi ini sudah keluar rumah karena diusir, ya. Tapi 3 bulan masih memberikan apa tunjangan biasanya uangnya kepada sang suami karena keinginan niat untuk memperbaiki, untuk menjaga kehidupan rumah tangganya jangan sampai pecah. Ibu, jadi Ibu sudah melakukan tindakan yang baik, tindakan yang benar. Tetapi Ibu harus ingat, ketika talak itu sudah jatuh, maka Ibu sebetulnya sudah tidak punya hak lagi terhadap suami. Tapi Pak Ustadz, Iya. dia selalu bilang kalau dia itu hilap, kalau mukul, kalau mengucapin kata-kata kayak gitu, dia bilang hilap. Ya kalau sekali 2 kali sih bisa ngomong khilaf. Kalau sudah berkali-kali begitu kan masa khilaf berkali-kali. Bisa gitu jadi loh. omongan itu modus ya, Pak Ustadz? Iya, dan gini, omongan itu kalau kelakuan kalau sudah terjadi berkali-kali kan sudah bukan khilaf lagi, gitu loh. Nah itu Ibu ya. Nah saya cuma ingin mengatakan begini, Ibu sudah punya niatan mulia, Ibu sudah punya niatan baik untuk bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangga ini bisa menjadi baik. Tetapi ini kan ternyata Ibu tidak hanya menghadapi suami, ada faktor keluarga yang selalu merongrong, ada faktor apa itu mertua, apa ipar-ipar yang, nah apakah ini tidak bisa didialogkan atau diomongin dengan baik ya untuk menjadi selama ini? Nggak bisa Pak Ustadz, karena saya takut. Karena selama ini saya diguna-guna terus sama mereka. Maksudnya diguna-guna seperti apa, Bu? Saya sering sakit-sakitan terus. Itu yang tadi bilang di luar kantor sehat, di dalam rumah terus sakit. Itu ada kaitannya sama itu?
ada kaitannya sama keluarga suami saya. Nah, setelah Mantan ibu, setelah meninggalkan rumah itu masih juga sakit-sakitan? Masih selama masih sama dia juga dia tahu, karena dia nggak bisa memilih mana istri, mana yang terbaik. Maksudnya bukan ngelawan orang tua atau saudara, cuman nyari baiknya, gimana solusinya supaya kita tenang, rumah tangga langgeng. Itu nggak ada niat sama sekali, nggak ada. Nah, Ibu Messi bisa menyembuhkan kalau itu Ibu Messi diguna-guna dari mana? Pas lebaran kemarin, setelah saya pulang ke keluarga, tapi keluarga saya nggak tahu apa-apa. Kalau dikiranya saya tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Dikiranya mudik seperti biasa Mudik aja gitu. siap biasa aja gitu, kumpul bareng. Karena selama 5 tahun, udah mau 6 tahun tuh saya nggak pernah pulang. Saya selalu ikut sama suami. Pengen pulang pun jarang, saya nggak boleh. Berarti suami belum pernah berkunjung ke rumah Bu Messi? Selama nikah itu cuma 3 kali. Kalau saya pulang cuma sendiri. Dan saya selalu nutup-nutupin sama keluarga. Kenapa Neng kamu pulang sendiri? Saya bilang kalau suami saya selalu sibuk. Ini luar biasa masih menjaga aib suami.